Baik, berikutnya kita akan menambahkan tombol tambah dulu ya. Jadi untuk menambahkan tombol tambah kita buka dulu NAS adminnya. Di sini ada beberapa komponen button ya. Kita pakai yang primary saja atau default button ya. Nanti kita lihat bagaimana cara membuat button ya. Kita contoh saja. Ya, ini default button, kita ambil saja salah satu ya. Kita ambil salah satu, kemudian silakan ditempatkan di sebentar, kita cek dulu. Ada tabel kamar di sini ya, ada tabel kamar ya, di sini mungkin Ctrl S ya. Ini kita ganti namanya tambah. Kita cek dulu. Ya, ada tombol tambah di sini. Kita akan taruh di sebelah kanan tombol tambahnya, berarti ya, coba kita kelasnya float ya, float right. Nggak berubah, apa push? Kita harusnya pakai apa ya, untuk biar bisa berubah di sebelah kanan dia. Kita cek dulu, bentar. Biar bisa dia ditempatkan di sebelah kanan ya, atau lah kita biarin dulu tombol tambah ini button ya. Berikutnya dengan cara yang sama kita juga akan rubah tombol untuk ini ya, edit dan hapus ya. Jadi edit itu nanti kita ganti dengan edit, dan nanti hapus juga seperti itu. Hapus juga kita rubah hapus ya. Nanti untuk hapus itu PTN nya danger. Untuk edit kita pakai warnanya ya, apa ya, kalau misalkan coba kita pakai info biru ya, seperti ini, edit dan hapus. Berikutnya tentu kita akan pada saat kita klik tombol tambah ini, kita akan diarahkan kepada satu controller untuk menambahkan data ya. Jadi di atas di sini buttonnya ini kita ganti dengan href ya, kita delete saja. Jadi otomatis di sebelah kanan juga sudah berubah A kemudian href, biar kita bisa mengalihkan atau membuat tombolnya akan berpindah kepada halaman tertentu ya. Kemudian kita ketik base URL di situ. Base URL-nya kan di room nanti kita akan arahkan ke function namanya tambah ya. Jadi room, kemudian nanti ada function namanya tambah. Oke, jadi nanti akan ke sini. Function tambah belum ada, kita buat dulu public function tambah ya. Kita cek dulu, harusnya ini bisa mengarah. Lihat di sini room ya, klik tambah, room tambah. Tapi di sini fungsinya sudah ada, tapi belum ada tampilan ya. Jadi tampilan untuk menambahkan kita bisa copy dari atas ya, indeksnya.
kita copy dari atas indeksnya, di sini nanti tambah kamar, kita ganti judul halamannya adalah tambah kamar. Kemudian nanti tampilan itu akan yang akan menampilkan view-nya itu adalah isinya adalah V tambah ya, V tambah nanti di parsing ke sini data-datanya. Kemudian sementara ini tidak perlu model ya, jadi untuk tambah itu hanya menampilkan halaman saja, menampilkan halaman untuk menambah kamar ya. Dan untuk halamannya sendiri kita akan buat di kelompok form ya, di kelompok form. Ya, jadi ini mungkin nanti nama kamar, tipe kamar, dan seterusnya ya. Nanti mungkin kita akan bikin yang seperti ini ya, jadi langsung ada validasinya secara otomatis ya. Kita akan bikin seperti ini modelnya itu ya, model formnya akan seperti ini, akan tampilannya ya. Tapi sebelumnya tentu kita akan lihat dulu, kita akan ambil contohnya dulu ya di sebagai general element ini dulu kita ambil beberapa baris ya, kita view code-nya, Ctrl F, Ctrl V, tadi general formnya ya. Jadi untuk membuat tampilan tambah itu berarti kita akan buat mulai dari section sini ya, berarti ya kita mulai dari section sampai nanti form buka, kita copy aja dulu sampai form tutup ya, sampai form tutup ya, sekian lah. Tapi nanti tidak semuanya kita pakai ya. Kita copy, kita di sini kan ada V tambah ya, jadi ada V tambah yang harus kita buat ya, file baru di view ya, di kamar ini V index, sebelumnya sudah kita buat, sekarang kita tambahkan V tambah ya, ini untuk menampilkan view untuk tambah kamar ya. Isinya adalah seperti yang tadi kita sudah buat ya. Kita cek dulu hasilnya, ini sebelumnya belum ada, sekarang harusnya sudah ada ya. Oke ya. Mungkin ada perlu penyesuaian, kita lihat di V index ini ya. V index itu diawali dengan main ya, kemudian ada di awal sebelum ke row-nya ya, jadi kita akan ambil dulu main sampai back title ini, kita samakan ya, main sampai VDV tambah, ini kan sedikit berbeda ya, main sampai ini sectionnya mungkin kita ganti Ctrl V, Ctrl S, memang nanti ada sedikit perubahan ya. Coba kita cek lagi, nanti kita akan perbaiki separuhnya kembali. Nah ini sudah cukup ya, sudah cukup seperti ini ya, tambah kamar. Nah sekarang kita perbaiki, kenapa ya, karena di sini mainnya belum ada ya, ini yang tidak diperlukan, main ya sudah. Kemudian yang lain-lain kita ambil satu saja ya, di formnya itu satu contoh teks saja, yang lain tidak diperlukan sampai di submit button ini ya. Ya kita ambil satu saja contohnya yang akan kita gunakan ya, sehingga sekarang jauh lebih sederhana seperti ini ya. Kemudian di sini sama dengan pada saat kita tampilkan kamar, jadi di sini ada nama kamar, tipe kamar, keterangan, nama kamar, tipe kamar, keterangan. Atau kita juga bisa sesuaikan dengan yang ada di dalam booking ini ya. Ingat nama-namanya room type, dan room desk ya. Ya, kita kembali lagi tadi ke kamar, kemudian klik tambah ini ya.
Ya, jadi untuk tampilannya ya di sini ada kamar, tipe kamar, dan deskripsi. Kita copy. Ya, yang pertama adalah kamar, kemudian tipe kamar, deskripsi, keterangan gitu ya, keterangan kamar ya. Kemudian jangan lupa disesuaikan sesuai dengan yang ada di dalam database-nya ya. Di sini name-nya belum ada di sini. Kita tambahkan name ya, name-nya adalah kamar itu room ya. Kemudian di tipe kamar itu name-nya adalah di sini adalah room type seperti ini. Kemudian di keterangan room desk ya. Ya, oke. Kemudian di submit di berarti apa ini? Tambah ya. Tipe submit label. Bentar, kita cek dulu. Oh, ini nggak perlu ya, nggak perlu tipe submit button gitu, nggak perlu. Berarti labelnya ini nggak perlu. Langsung saja kita submit, berarti tambah. Kita tambah. Nanti dari submit ini pada saat diklik dia akan mengarahkan kepada di form ini belum ada isinya. Jadi kita kasih action dan method. Ya, metodenya adalah post ya, karena datanya dikirimkan. Kemudian actionnya adalah nanti pada saat diklik tombol tambah, maka akan diarahkan kepada controller mana untuk menghandlenya ya. Jadi nanti kita akan bikin nama controllernya sekaligus ya. Di sini php echo dulu, base URL room ya. Di dalam controller room itu ada insert ya. Kita akan bikin nama controllernya adalah, nama functionnya adalah insert ya, room insert. Sekarang kita buat ya di sini public function insert ya. Fungsi insert itu apa saja? Fungsi insert itu pertama adalah kita akan menangkap data-data yang dikirimkan ya, yang dikirimkan di kamar, tipe kamar, dan keterangan kamar ini ya. Data-data itu apa saja? Data itu nanti kita akan simpan di dalam data ya, dalam bentuk data, $data ya. Datanya itu dalam bentuk array seperti ini. Datanya array karena kumpulan banyak data. Yang pertama apa saja? Yang pertama adalah room ya. Kita harus sesuaikan dengan yang ada di dalam tabel database ya. Jadi di sini ada room type, dan room desk ya. Jadi yang pertama kita akan nanti akan menyimpan roomnya itu, yaitu kita ambil this input post ya. Kita ambil dari data yang dikirimkan, yaitu di room ya. Data yang dikirim koma ya di sini. Data yang dikirim itu room itu terambil dari sini. Ini name-nya kan room ya. Jadi dengan cara yang sama kita akan ambil data-data yang lain juga ya. Bukan hanya room, tapi juga ada 3 data ya, room type dan room type dan room description atau room desk ya. Oke ya, room desk ya. Nah, nanti data ini akan ditangkap dan dikirimkan ke dalam model ya. This, nama modelnya apa? mroom ya, mroom. Di dalam model nanti kita akan bikin function namanya adalah insert data gitu ya. Data yang dikirimkan adalah $data ya,
Ya, jadi nanti kita akan bikin function namanya di modelnya, yaitu insert data yang menangkap semua data yang ada. Oke, di model room kita bikin public function. Tadi sudah saya copy ya, biar tidak ada kesalahan di dalam pengetikan. Insert data. Insert data ya. Di dalam insert data itu kembali kita akan bagaimana cara untuk menginsert data. Kita cek di query buildernya. Query builder di atas itu kita bisa lihat ya, inserting data. Jadi cara insert data itu ya cuman seperti ini saja. Jadi sangat simpel saja ya. Kita copy saja ini. Jadi nggak perlu dihafal ya. This db insert, nama tabelnya dan datanya dikirim sekalian ya. Jadi seperti ini saja, cukup satu baris ya. My tabelnya adalah tb room ya. Nama tabelnya adalah tb room, datanya ya data ini, data dari sini yang dikirim. Oke, kalau sudah ya, jadi ini sudah data itu sudah diinsert, kita akan diarahkan kemana? Ke redirect ya, ke redirect, kemudian ke room kembali ya, ke room index ya. Jadi akan kembali lagi ke halaman index ya. Ya, sekarang kita cek ya, kita coba apakah data yang kita kirimkan berhasil. Misalkan kamar C, tipe kamar ini nanti akan kita ganti dengan kita koneksikan ya. Jadi sementara isiannya 1, 2, 3 seperti itu ya. Saya ambil tipe kamar 2 lah. Keterangan kamar C misalkan. Kita klik tambah. Ya, kamar C, tipe kamarnya 2, keterangan kamar C. Ya, sudah berhasil kita insertkan ke dalam database ya. Ya, jadi itu cara kita menambah data. Kemudian berikutnya kita akan lihat bagaimana cara edit dan bagaimana cara menghapus data.